Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue lah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut di mana Xiaoyan sedang berusaha memecahkan formasi dengan bantuan Damo dan Goyan. Namun saat yang bersamaan, Xiaoyan merasakan adanya aura kuat yang mendekat dengan cepat. Xiaoyan pun segera berbalik menatap cakrawala yang kini dipenuhi dengan lidah-lidah api menjalar dari kejauhan. Warna oranye yang membara melukis langit seperti peringatan tentang bencana yang akan segera datang. Di hatinya, perasaan terganggu dari arah formasi terlarang menegaskan suatu hal, yakni klan Phoenix telah tiba. Mereka datang bukan kebetulan, melainkan karena panggilan darah penjaga yang tak rela melihat sesuatu runtuh. Aura panas mendekat dengan cepat dan tubuh Xiaoyan menegang bukan karena ketakutan, melainkan kewaspadaan. Setiap langkah dan gerakannya dipenuhi dengan perhitungan karena satu serangan ceroboh bisa menggagalkan rencana Goyan dan Damo yang sedang berjuang memecahkan formasi kuno di belakangnya. Di mata orang lain, tindakan Xiaoyan mungkin tampak seperti keberanian murni, namun dalam pikirannya sendiri, setiap gerakan adalah bagian dari strategi yang ketat. Ia sadar bahwa kehadiran klan Phoenix mungkin hanyalah pengalihan dan segala tindakan impulsif akan menjadi awal dari kehancuran. Ketika suara desis memenuhi udara seperti kain terbakar, belasan anggota dari klan Phoenix pada akhirnya benar-benar muncul. Tubuh mereka menyala dengan warna-warni api yang berbeda, seolah masing-masing membawa langitnya sendiri. Sebelum jarak tertutup, mereka meluncurkan bola-bola api raksasa yang menyapu ruang dengan kekuatan mematikan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun seketika mengangkat tangannya. Gerakan sederhana namun mengandung tekanan besar pada saat ini dilepaskan oleh Xiaoyan. Dalam sekejap, bola-bola api itu meledak sebelum sempat menyentuh tanah, berubah menjadi semburan cahaya yang lenyap seperti kembang api kosong. Para Phoenix pun terpaku, terkejut oleh kekuatan yang melampaui batas dugaan mereka. Namun tekad mereka tidak gentar. Bagi mereka, menjaga formasi adalah sumpah hidup, dan bahkan jika tubuh harus terbakar, api Phoenix tidak akan padam. Mereka mengerahkan kekuatan penuh, sayap-sayap api mengepak dan mengubah langit menjadi badai menyala. Badai itu begitu panas hingga udara sekitarnya bergetar, membuat ruang tampak berlipat dan melengkung. Dari ketinggian tampak hujan api turun membanjiri tanah. Xiaoyan tetap berdiri tenang di tengah neraka itu. Api menyentuh wajahnya, tetapi tatapannya tetap tajam seperti bilah pedang. Bagi Xiaoyan, semua itu hanyalah permainan kecil karena ia tahu betapa jauhnya kekuatan api klan Phoenix dibandingkan dengan lautan api milik Xiaoyan sendiri. Pada akhirnya, selanjutnya tanpa peringatan, api milik Xiaoyan pun meledak keluar. Nyala itu berbeda dari api biasa. Api ini lebih hidup, lebih dalam, dan seolah mengandung kesadaran. Dari jauh, dua lautan api raksasa saling berhadapan, satu milik klan Phoenix yang membara dengan semangat kebanggaan leluhur, dan satu lagi milik Xiaoyan yang pekat dan berdenyut seperti makhluk hidup. Ketika keduanya bertabrakan, langit dan tanah seketika bergetar. Suara ledakan yang dihasilkan bergema seperti guntur yang menghancurkan realitas. Retakan muncul di tanah dan energi panas menelan segalanya yang ada di sekitar. Namun lautan api Xiaoyan tidak sekedar bertahan. Ia menelan badai musuh dan mulai menyerbu balik. Gelombang merah pekat itu menembus pertahanan Phoenix dan memaksa mereka mundur. Meski demikian, Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergerak maju. Xiaoyan tetap di posisinya, menjaga agar Goyan dan Damo dapat bekerja tanpa gangguan. Pandangannya sesekali beralih ke belakang, memastikan kedua rekannya masih fokus pada tugas mereka. Di sisi lain, Goyan dengan cahaya biru tampak seperti pemahat cahaya menelusuri jalur tersembunyi dari formasi. Damo berdiri di sampingnya, mengeluarkan mantra-mantra kuno yang tak terdengar oleh telinga biasa.
Garis-garis energi biru mengalir di udara memutuskan simpul demi simpul. Goyan menjelaskan pada Damo bahwa bagian paling lemah dari formasi terletak pada simpul energi di bawah tanah, sementara Damo membalas dengan menyebar jaring mantra untuk merobek jalur tersebut. Keduanya bekerja seperti mesin yang tersinkronisasi sempurna, yang satu menemukan sementara yang satu menghancurkan. Klan Phoenix yang melihat hal tersebut juga pada saat ini menjadi semakin panik. Mereka sadar waktu tidak berpihak pada mereka. Serangan-serangan mereka semakin gila, memanggil nyala dalam tubuh hingga puncak tertinggi. Langit tampak seperti samudera magma yang tumpah. Namun Xiaoyan membalas dengan ketenangan yang mematikan. Xiaoyan mengumpulkan lautan apinya dan membentuknya menjadi pusaran raksasa. Gerakannya presisi, setiap aliran energi dikendalikan dengan sempurna. Pusaran itu berputar lambat, menghisap panas dari sekitar dan membentuk inti padat di tengahnya. Xiaoyan tahu bahwa saat pusaran itu dilepaskan tidak akan ada yang mampu menghentikannya. Sementara itu Goyan dan Damo hampir menyelesaikan pekerjaan mereka. Titik-titik biru yang mereka ciptakan mulai menyebar ke seluruh formasi, menandai bagian yang telah rusak. Xiaoyan juga merasakan perubahan halus di udara, yakni ritme formasi mulai goyah. Suara getaran rendah terdengar dari bawah tanah, menandakan bahwa inti formasi kehilangan keseimbangannya. Sementara itu, kembali ke para Phoenix yang meski telah kehilangan sebagian besar kekuatan, mereka masih tetap menolak menyerah. Mereka melepaskan jarak tubuh mereka sendiri ke udara, mengubah diri menjadi pilar-pilar api yang menutupi celah terakhir dari formasi. Bagi mereka, ini bukan sekedar pertempuran, melainkan pengorbanan. Namun di tengah kobaran itu, strategi Xiaoyan pada akhirnya mencapai puncaknya. Xiaoyan mengarahkan pusaran api tepat ke arah titik lemah yang ditandai oleh Goyan. Dengan nafas yang teratur, Xiaoyan pada saat ini seketika melepaskan kendalinya. Tsunami api yang dilepaskan Xiaoyan melesat seperti makhluk purba. Gelombang panasnya menelan udara, membakar setiap inci ruang yang dilaluinya. Dalam sekejap, api itu menghantam inti formasi. Kilatan cahaya biru dan merah berpadu menghasilkan ledakan yang menembus langit. Suara gemuruhnya mengguncang hingga jauh, seolah bumi sendiri menjerit. Energi kuno yang tertahan selama berabad-abad meledak bebas, memecahkan formasi menjadi serpihan. Ketika debu dan abu perlahan turun, pada saat ini hanya keheningan yang tersisa. Sisa-sisa api masih menari di udara, sementara klan Phoenix perlahan mundur. Mereka tidak kalah karena lemah, melainkan karena tugas mereka telah selesai. Sementara itu Goyan berdiri dengan napas terengah, menatap ke arah Xiaoyan yang masih dikelilingi sisa api miliknya. Di sisi lain, Damo menutup simbol terakhir di tanah dan ini menandai akhir dari ritual panjang tersebut. Xiaoyan pun menatap langit yang kini mulai tenang. Di balik kemenangan itu, Xiaoyan merasakan kelelahan yang dalam namun juga kepuasan. Mereka berhasil menghancurkan formasi terlarang yang selama ini menahan jalan mereka. Namun di balik reruntuhan dan abu, ada firasat bahwa pertempuran ini hanyalah permulaan dari ancaman yang lebih besar. Dalam diam, ketiganya berdiri di tengah kehancuran, menyadari bahwa apa yang runtuh hari ini mungkin telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya di balik tabir dunia. Kekuatan utama dari klan Phoenix selalu terletak pada penguasaan api. Mereka dikenal sebagai pengendali nyala yang bisa membakar langit dan mencairkan gunung. Namun kali ini mereka menghadapi sosok yang benar-benar tidak biasa. Xiaoyan yang berdiri di hadapan mereka bukanlah orang yang bisa diguncang oleh kekuatan api biasa. Api surgawi yang mengalir di tubuh Xiaoyan adalah puncak penguasaan unsur itu sendiri, sesuatu yang bahkan klan Phoenix tak mampu samai. Meskipun mereka mundur, pada saat ini mereka masih terus-menerus melesatkan api ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan menciptakan penghalang dinding api. Badai api yang diciptakan oleh serangan-serangan dari klan Phoenix pada saat ini terus-menerus membombardir Xiaoyan. Namun begitu menyentuh dinding api Xiaoyan, semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap.
Api Phoenix yang sombong itu justru dilahap oleh api milik Xiaoyan, seolah nyala mereka hanyalah bahan bakar tambahan bagi kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya berdiri diam di tengah kobaran api. Tubuhnya tak bergeming, jubahnya bahkan tidak bergetar sedikit pun. Seiring dengan berjalannya waktu, di sekelilingnya para anggota klan Phoenix mulai menyadari kenyataan pahit. Serangan gabungan mereka yang seharusnya mampu mengguncang gunung tidak lebih dari hembusan angin di hadapan Xiaoyan. Dinding api yang membungkus Xiaoyan berputar perlahan menelan setiap semburan api yang datang. Dalam waktu singkat, lebih dari belasan serangan benar-benar dihancurkan seolah tidak pernah ada. Pemandangan itu benar-benar menciptakan kontras yang begitu menakjubkan. Di satu sisi lautan api membara memantulkan cahaya merah yang menyelimuti langit. Di sisi lain berdiri sosok tenang yang tak tersentuh kobaran api itu sedikit pun. Para tetua klan Phoenix mulai menyadari jurang kekuatan di antara mereka. Bagi mereka api adalah sumber kekuatan tertinggi, namun bagi Xiaoyan api adalah bagian dari dirinya. Setiap percikan yang mereka lepaskan seolah tunduk dan berpaling pada penguasa sejatinya. Setelah formasi dihancurkan, Goyan pada saat ini tertawa keras. Selanjutnya Goyan berteriak dengan penuh dendam dan menyebutkan bahwa setelah tubuhnya terbentuk kembali, ia akan memburu dan memusnahkan klan Ximing tanpa meninggalkan satupun yang hidup. Suara itu bergema di seluruh ruang membuat para anggota klan Phoenix gemetar ketakutan. Tatapan Xiaoyan juga pada saat ini mendingin dan kilatan niat membunuh terpancar dari matanya cukup untuk membuat udara di sekitarnya bergetar. Namun setelah melihat bagaimana klan Phoenix ini pada akhirnya mundur dan tidak lagi berani mendekat serta menyerang, Xiaoyan memutuskan untuk tidak memperpanjang konflik. Tidak ada alasan untuk membantai mereka dan baginya klan Phoenix bukanlah musuh sejati. Tujuan utamanya hanyalah menyelamatkan Raja Tianzang. Ketika formasi pelindung itu benar-benar hancur, ruang di depan Xiaoyan mulai bergetar dan melengkung. Seolah tirai tak kasat mata tersingkap memperlihatkan sebuah altar besar di baliknya. Di atas altar itu pemandangan yang terlihat membuat hati Xiaoyan menegang. Seperti yang pernah digambarkan di dalam ingatan Tian Luolan, ada dua sosok di atas altar. Sosok pertama adalah Raja Tianzang duduk bersila di tengah altar dengan mata terpejam rapat. Wajahnya pucat, nafasnya sangat lemah dan di lehernya tampak bintik-bintik merah muda yang memancarkan aura gelap. Racun dari tanaman iblis pemakan jiwa telah menembus jauh ke dalam tubuhnya dan energi jiwanya bergetar lemah seolah kapan saja bisa padam. Di depan Raja Tianzang ada sosok lain yang duduk membelakanginya. Orang itu mengenakan jubah hitam longgar, diam tanpa adanya gerakan. Aura misterius menyelimuti tubuhnya seolah waktu di sekitarnya ikut membeku. Xiaoyan menatap lekat-lekat sosok itu. Sekilas jubah hitam itu mengingatkannya pada seseorang, yakni Zhang Mixi. Namun begitu Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menelusuri, ia segera menyadari bahwa orang ini bukanlah Zhang Mixi. Jubah hitam yang dikenakan sosok itu ternyata bukan sembarang pakaian. Kainnya terbuat dari serat langka 8 elemen yang dapat menyamarkan aura dan menekan fluktuasi energi. Siapapun yang mengenakannya akan sulit dikenali bahkan dengan kekuatan jiwa tingkat tinggi. Meskipun begitu, Xiaoyan merasakan getaran halus dari ki dan darah di tubuh sosok itu. Artinya orang ini masih hidup dan bukan sekedar ilusi atau boneka spiritual. Udara di sekitar altar juga mulai berubah. Arus energi yang tersembunyi di dalam altar mengalir perlahan menuju tubuh Raja Tianzang. Namun setiap kali energi itu mendekat, racun di tubuhnya menolak dan memantulkannya kembali. Xiaoyan memahami bahwa waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Jika racun itu tidak segera dinetralkan, jiwa Raja Tianzang akan lenyap sebelum matahari terbit berikutnya. Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa di hadapannya bukan hanya ujian kekuatan tetapi juga ujian hati. Hal ini adalah antara menyelamatkan jiwa Raja Tianzang menghadapi sosok misterius yang belum dikenal dan menahan amarah yang masih membara di hati. Namun satu hal yang pasti, langkah berikutnya akan menentukan nasib dari banyak pihak.
Di tengah kobaran api yang perlahan meredup, mata Xiaoyan menatap lurus ke arah sosok berjubah hitam itu dengan tekad yang membara seperti api surgawi yang bersemayam di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, langit di atas alam Phoenix tampak muram ketika atmosfer yang pekat bergejolak di sekitar altar kuno. Batu-batu besar yang mengelilinginya memancarkan kilau merah samar seolah menyerap darah dan amarah yang telah tumpah di tempat itu selama ribuan tahun. Di tengah altar pada akhirnya sosok besar berjubah hitam mulai berdiri. Jubah itu begitu lebar hingga menelan cahaya di sekitarnya, dan dari balik kain hitam yang bergoyang perlahan tampak sepasang mata berbentuk berlian berkilat dingin seperti dua batu permata iblis yang terbangun dari tidur panjang. Sosok itu tampak kesal ketika membicarakan kelemahan klan Phoenix yang dianggap tidak berguna. Ia menegaskan betapa memalukan bahwa klan yang dulu dikenal megah kini bahkan tidak mampu menahan klan naga. Selain itu, yang lebih parah lagi, mereka membiarkan manusia dari dunia luar menodai tanah leluhur mereka. Suara sosok tersebut menggema berat seperti sumpah kutukan yang dilontarkan dari kedalaman jurang. Ia menyatakan bahwa dirinya telah lama mengasingkan diri dan tak bermaksud mencampuri urusan dunia. Tetapi karena batasnya telah dilanggar, maka hari ini ia akan mempersembahkan pengorbanan baru kepada dunia yang haus darah ini. Sementara itu, Xiaoyan berdiri tegap di hadapan altar, matanya menatap tajam ke arah sosok berjubah hitam tersebut. Dalam hati, Xiaoyan menyadari tidak ada gunanya berdiplomasi. Sosok itu bukan makhluk yang dapat diajak berunding oleh Xiaoyan. Dari keadaan tubuh Raja Tianzang yang tergantung di sisi altar, Xiaoyan tahu penderitaan mengerikan telah menimpa orang yang dulu begitu dihormatinya. Raja Tianzang adalah sosok yang pernah berjasa besar bagi Xiaoyan. Ia yang dulu menolong Xiaoyan ketika masih lemah, menyelamatkan hidupnya dari ambang kematian, bahkan menjadi mentor bagi putrinya. Kini melihat tubuh tua itu tergantung tanpa daya, hanya ada satu hal yang harus dilakukan Xiaoyan, yakni menuntut keadilan. Di kejauhan, sosok berjubah hitam itu tampak menyadari amarah di mata Xiaoyan. Ia lanjut berbicara dengan nada menghina saat menyebut Xiaoyan sebagai orang luar yang sombong dan tak tahu diri. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, lalu langkahnya melesat secepat kilat menuju altar. Dalam sekejap, kilau bintang putih berkelip di antara alisnya. Ini adalah tanda Xiaoyan telah menyatu dengan klon dewa asli miliknya. Dengan satu gerakan, kekuatan murni dari tubuh dan roh bersatu dalam satu pukulan. Sosok berjubah hitam tampak terkejut melihat gelombang ki dan darah yang meledak dari tubuh Xiaoyan. Namun sebelum sempat bereaksi, tinju Xiaoyan sudah menghantam. Ia membalas dengan tinjunya sendiri dan tabrakan keduanya menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh altar. Dari balik jubah hitam yang sobek terlihat tangan yang dilapisi sisik gelap berkilau. Xiaoyan menyipitkan mata dan menyadari bahwa sisik itu milik seekor naga. Pikiran Xiaoyan pun seketika berputar dengan cepat. Bagaimana mungkin ada naga di tengah wilayah dari klan Phoenix? Hal itu benar-benar tampak sangat mustahil. Tapi saat jubah itu akhirnya meledak sepenuhnya, kebenaran pun segera terkuak. Sosok di baliknya adalah makhluk raksasa bersisik hitam keemasan dengan mata tajam dan wajah yang memancarkan aura kebencian kuno. Ia tertawa keras sambil menjelaskan bahwa kehadiran Xiaoyan di sini adalah kesalahan besar. Hal itu dikarenakan siapapun sosok yang melihatnya akan menerima kematian. Suara makhluk itu dalam dan bergema membawa hawa jahat yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Xiaoyan segera mengenali suara itu. Ini bukan aura murni dari dunia Sanhai, melainkan aura khas dari jurang iblis pemakan jiwa. Ini adalah tempat terlarang yang hanya dikenal dalam legenda kelam. Xiaoyan mulai menyadari kemungkinan bahwa makhluk ini bukan naga biasa. Mungkin ia adalah mantan raja naga yang legendaris yang menghilang ribuan tahun lalu dan kini menjadi budak kekuatan jahat yang menguasainya. Xiaoyan pun segera mulai berusaha menjelaskan hal itu, mencoba menggugah sisa kesadarannya agar berhenti melawan sebab ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengendalikannya.
Namun usaha tersebut berakhir dengan sia-sia. Dengan raungan menggema, sang naga melesat seperti bola meriam yang dilepaskan dari neraka. Tubuhnya yang dilapisi sisik hitam berkilau keemasan tampak seperti meteor gelap yang menembus ruang. Setiap langkahnya mengguncang tanah dan seluruh udara di sekitarnya bergetar karena tekanan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Niat membunuh memancar dari matanya, sementara bekas jiwa-jiwa yang pernah dilahapnya menjerit samar dari balik sisik naga tersebut. Cakar hitamnya menyapu udara, memunculkan pusaran energi murni yang membuat langit di atas altar retak. Xiaoyan membalasnya dengan postur sempurna. Xiaoyan menekuk lututnya, menempatkan tinjunya di pinggang, lalu menghantam dengan kekuatan yang menyatu antara tubuh, jiwa, dan api surgawi yang mengalir di dalam darahnya. Benturan keduanya menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan ruang di sekitar mereka. Udara terbelah seperti kaca pecah dan medan magnet spasial yang terbentuk dari kekuatan murni itu membuat seluruh area bergetar. Batu-batu besar di altar meledak menjadi debu. Tubuh naga itu bergeser setengah langkah ke belakang, sementara Xiaoyan terdorong mundur beberapa meter namun tetap berdiri tegak. Setelah benturan tersebut, makhluk itu tampak terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. Ia menyadari kekuatan fisik manusia di depannya tidak kalah darinya. Dalam hati, ia mengakui bahwa jarang ada manusia yang bisa menahan satu pukulan tanpa hancur. Tetapi pengakuan itu berubah menjadi amarah dan ia menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang membara sebelum akhirnya melesat lagi tanpa memberi jeda. Mereka berdua pada akhirnya bertarung tanpa henti, saling menghantam dengan kekuatan fisik murni. Setiap pukulan menghasilkan suara ledakan beruntun seperti guntur bertubi-tubi. Tanah di sekitar altar retak, energi spiritual di udara berubah liar, dan langit seolah ikut bergolak menyaksikan duel maut dua makhluk dari dunia yang berbeda. Xiaoyan terus menahan setiap serangan sambil memperhatikan setiap celah pergerakan naga itu. Xiaoyan tahu di balik kekuatan luar biasa yang tampak ada rasa sakit dan kehilangan yang menahan makhluk itu dalam belenggu. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin jelas bahwa sosok naga ini bukan hanya musuh, melainkan korban dari kekuatan kegelapan yang menelan jiwanya. Pertempuran pun terus berlanjut hingga dengan tinju terakhir yang mengandung tekad dan amarah, Xiaoyan pun memusatkan seluruh kekuatannya. Api surgawi di tubuhnya menyala terang, membakar udara di sekitarnya dan menyelimuti tinjunya dengan cahaya keemasan menyilaukan. Xiaoyan tahu bahwa hanya dengan kekuatan penuh ia bisa menembus lapisan kegelapan yang membelenggu makhluk itu. Benturan terakhir pun mengguncang seluruh altar, menimbulkan gelombang energi yang menyapu sampai ke pegunungan di kejauhan. Dalam cahaya yang membutakan, dua bayangan besar bertabrakan lalu terdiam di tengah pusaran api dan kabut yang membumbung ke langit. Pertempuran itu belum menentukan pemenang, namun bagi Xiaoyan, pertempuran ini bukan sekedar tentang hidup dan mokat. Ini adalah ujian untuk menembus hutang lama dan membebaskan jiwa yang terperangkap di antara cahaya dan kegelapan. Di tengah-tengah pertempuran yang semakin intens dengan kekuatan yang terus-menerus meningkat, Raja Naga Tua mengeluarkan amarah yang kasar dan memerintahkan kematian bagi Xiaoyan. Aura berdenyut mendadak melonjak menandakan bahwa Raja Naga Tua menyembunyikan lapisan kekuatan yang belum ditunjukkan. Xiaoyan juga pada saat ini menampilkan kekuatan yang semakin kuat, tetapi Xiaoyan belum mengaktifkan seluruhnya kekuatan dalam tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini berniat menunda pengungkapan kekuatan penuh yang dimiliki oleh Xiaoyan. Alasan penundaan itu sederhana. Xiaoyan ingin mengenali naga yang melawan Xiaoyan dan ingin mengetahui identitas sejati makhluk tersebut. Xiaoyan terus-menerus mengimbangi kekuatan yang dikeluarkan oleh Raja Naga Tua tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya perlu menetralkan ancaman yang menyerang ke arahnya. Strategi Xiaoyan pun berubah menjadi penarikan langkah yang mundur berkali-kali. Penarikan itu tampak seperti pura-pura kalah, namun sebuah taktik untuk memancing keterbukaan dan mengekspos kelemahan lawan. Langkah mundur Xiaoyan yang berulang kali justru memancing Raja Naga Tua untuk melancarkan serangan semakin ganas.
Raja Naga Tua juga mengejek bahwa tubuh manusia tidak bisa menandingi naga-naga kuno dan ia kembali melesat menyerang. Cakar tajam Raja Naga Tua berhasil mencapik tubuh Xiaoyan, namun benang-benang guntur yang muncul dari bawah kaki Xiaoyan segera menghapus efek luka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan kompleks antara serangan dan pertahanan yang terus berubah. Pada akhirnya, dalam sebuah gerak cepat yang tak terduga, Xiaoyan berhasil mendekat dan menebarkan kecurigaan serta tuduhan. Xiaoyan pada saat ini mempertanyakan apakah lawan benar-benar mantan raja dari klan naga. Ucapan itu seketika memancing amarah Raja Naga Tua sehingga ia berusaha membalas dengan mencabik punggung Xiaoyan. Reaksi Raja Naga Tua tidak sempat sepenuhnya dieksekusi karena pada saat yang sama angin kencang berhembus di belakangnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ledakan energi terjadi saat tinju Xiaoyan menghantam punggung Raja Naga Tua dengan dahsyat. Sisiknya meledak, darah memercik dan tubuh Raja Naga Tua itu terlempar jauh ke belakang. Xiaoyan tidak memberi peluang bagi Raja Naga Tua untuk bernafas. Menggunakan kecepatan jantung guntur sebagai pijakan, Xiaoyan melancarkan serangkaian serangan bertubi-tubi yang melesat di sekujur tubuh Raja Naga Tua. Serangan-serangan tersebut menghantam dan menghancurkan potongan-potongan sisik sampai terlihat serpihan besar sisik berteberangan. Dalam sekejap, Xiaoyan melepaskan 82 pukulan keras yang dikenal sebagai serangkaian pukulan Dewa Langit, tidak lebih tidak kurang. 82 pukulan itu membentuk irama yang memaksa Raja Naga Tua terhuyung-huyung ke atas panggung pertarungan. Tubuhnya berlumuran darah dan ekspresi keterkejutan terpampang jelas di wajah Naga Tua tersebut. Sosoknya pada akhirnya berteriak bahwa sepertinya Xiaoyan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit tersenyum dan tidak menanggapinya. Xiaoyan justru pada saat ini memancing Raja Naga. Xiaoyan bertanya apa yang telah Raja Naga lakukan kepada Raja Klan Phoenix. Entah apakah Raja Naga Tua bersekongkol dengan Klan Phoenix atau telah melahap Raja Phoenix. Hal tersebut tidak berarti mengubah satu tujuan Xiaoyan. Tujuan Xiaoyan pada saat ini adalah untuk mengungkap apa yang telah terjadi dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang menyangkut kehormatan dan nyawa rekannya. Raja Naga Tua tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan dan justru malah tertawa terbahak-bahak. Sosoknya berkata bahwa di dunia gunung dan lautan tidak ada satupun yang bisa berhadapan dengannya. Ia mengakui bahwa ia benar-benar telah meremehkan Xiaoyan yang seorang manusia. Karena begitu permasalahannya, maka ia memutuskan untuk menghentikan permainannya dan akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Raja Naga Tua menerjang ke langit dan atmosfer langit seketika berubah. Awan-awan berkumpul dan berputar-putar. Guntur menyambar menciptakan pusaran raksasa yang menelan langit. Dari pusaran itu sebuah cakar naga raksasa turun dengan ancaman yang menggetarkan. Perubahan skala ini sempat membuat pemandangan sempit seolah tersapu oleh bayangan murka yang menandai kebesaran kekuatan Raja Naga Tua. Wujud Naga Tua yang sebelumnya tampak menakutkan kini ingin menutup cakrawala dengan ukuran yang hampir tak terbendung. Xiaoyan menanggapi perubahan itu dengan dingin namun penuh perhitungan. Dengan kilatan petir yang memancar dari telapak kaki, Xiaoyan melesat ke arah awan. Tubuh Xiaoyan meledak menjadi kabut berdarah. Energi guntur merah memenuhi udara sebagai pertanda transformasi yang intens. Wujud dewa asli raksasa panjangnya mencapai ukuran yang luar biasa muncul dan menempati hampir seluruh bagian langit. Wujud asli Raja Naga Tua yang sebelumnya tampak besar pada saat ini berubah seperti ular kecil jika dibandingkan dengan ukuran Xiaoyan. Xiaoyan tanpa basa-basi segera mengeluarkan jurus pamungkasnya yang dikenal sebagai jari penghancur bintang. Jari-jari Xiaoyan memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan, menciptakan tekanan seperti jurang keemasan yang menindih Raja Naga Tua. Pemandangan itu membuat mata Raja Naga Tua dipenuhi keterkejutan karena sebelumnya Raja Naga Tua tidak pernah bersiap menghadapi tekanan sejenis ini. Sensasi tercekik oleh jurang energi itu menggambarkan betapa beda situasi kali ini dibandingkan pertarungan-pertarungannya sebelumnya.
Ukuran tubuh dewa asli Xiaoyan yang luar biasa juga, serta tekanan serangan Xiaoyan menarik perhatian pihak lain di medan pertempuran. Klan Phoenix yang sedang bertarung sengit melawan klan naga di kejauhan langsung menyadari adanya serangan diam-diam. Feng Xi yang tengah bertarung habis-habisan dengan Xuan Huang segera merasakan gangguan daya dan menyadari ada ketidakberesan yang mengarah ke sisi lain medan pertempuran. Feng Xi bereaksi dengan keheranan dan kemarahan karena serangan yang datang tiba-tiba ini menggoyang strategi klan naga. Sementara itu Xuan Huang yang tengah mempertahankan posisi dari serangan-serangan musuh langsung menilai situasi secara tepat. Xuan Huang tahu bahwa Xiaoyan sudah memiliki area pencarian dan sekarang butuh bantuan untuk menahan Feng Xi supaya tidak mengganggu jalannya konfrontasi antara Xiaoyan dan Raja Naga Tua. Dengan pertimbangan ini, Xuan Huang memutuskan untuk menggempur balik dengan daya yang lebih dahsyat. Tanpa racun yang biasa menjadi keunggulan, Feng Xi sebenarnya berada pada posisi kurang menguntungkan, namun logika perjuangan dan kemungkinan kehancuran total membuat pilihan untuk mundur menjadi sangat sulit. Mereka semua pada akhirnya terpaku pada satu keputusan, yakni bertarung sampai tuntas atau menghadapi ancaman kepunahan. Sementara itu di sisi lain, di tengah semua pertempuran yang melanda, benturan hebat terjadi dan tubuh Raja Naga Tua sempat roboh karena serangkaian pukulan berat masih menampakkan perlawanan dari Xiaoyan. Meski luka menganga di sisiknya yang hancur menyisakan darah serta debu, semangat perlawanan tetap berkobar dalam diri Raja Naga Tua. Sementara di langit, bayangan dewa kuno Xiaoyan masih mengambang seperti gunung hidup yang menahan nafas dunia. Keheningan sesaat menyelimuti medan, waktu seolah tertahan sementara semua kekuatan menunggu gerakan selanjutnya yang bisa mengubah nasib pertarungan ini sepenuhnya. Pertarungan itu tidak lagi sekedar bentrok tubuh dan energi, melainkan ujian kehendak dan identitas. Setiap pihak mempertaruhkan lebih dari sekedar kemenangan. Di dalamnya terdapat kehormatan, klan misteri masa lalu, dan rahasia yang terselubung menjadi taruhan tertinggi.